Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Takisung yang beranggotakan Eka Safitriana, Putri Windy Amelia, Riang Rinanda, dan Suci Fitriani. Kali ini kami akan membahas materi tentang sistem upah. Apa sih upah itu? Upah merupakan imbal jasa yang diterima tenaga kerja atas jasa yang diberikan kepada pemberi kerja untuk melakukan proses produksi. Salah satu permasalahan dalam ketenaga kerjaan yaitu upah yang masih rendah. Sistem pengupahan di suatu negara biasanya didasarkan pada falsafah yang dianut negara tersebut. Pada prinsipnya, sistem pengupahan akan menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya sekaligus memiliki fungsi sosial. Secara prinsip, penentuan upah sebaiknya memperhatikan standar kehidupan layak para pekerja dan keluarganya. Penentuan upah layak di Indonesia melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja atau buruh. Selain itu, penentuan upah didasarkan pada permintaan dan penawaran faktor produksi tenaga kerja. Dalam penentuan besar upah, tidak jarang terjadi perbedaan sudut pandang antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukannya mediator dalam penentuan tingkat upah, yaitu pemerintah. Upah dapat menjadi pemacu bagi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, dalam penentuan upah hendaknya memperhatikan kontribusi pekerja bagi perusahaan, biaya keperluan hidup minimal pekerja beserta keluarga, peraturan undang-undang tentang upah minimum pekerja, produktivitas marginal tenaga kerja, kekuatan serikat pengusaha dan serikat pekerja, serta perbedaan jenis pekerjaan. Berbagai teori upah yang berkembang hingga saat ini merupakan hasil pemikiran para tokoh-tokoh ekonomi klasik. Berikut ini penjelasan tentang beberapa teori upah. Teori upah alami. Menurut David Ricardo, teori upah alami adalah besarnya upah buruh sama dengan minimum buruh beserta keluarganya. Upah alami dijadikan dasar batas minimum dari upah tenaga kerja. Menurut David Ricardo, upah yang wajar adalah upah yang cukup untuk memenuhi kehidupan pekerja dan keluarganya dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. David Ricardo menyerahkan kepada hukum-hukum permintaan dan penawaran. Teori upah besi. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lasser. Menurutnya, upah yang diterima pekerja merupakan upah yang minimal sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Karena pekerja berada dalam posisi yang lemah, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menerima upah tersebut. Teori upah etika. Menurut kaum utopis, tindakan para pengusaha dapat memberikan upah kepada tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan minimum. Dalam teori ini, tindakan para pengusaha dianggap tidak etis
jika memberikan upah yang hanya cukup untuk kebutuhan dasar pekerjaannya. Teori upah etika merupakan konsep yang dikembangkan oleh kaum yang beranggapan bahwa masyarakat ideal dapat dibentuk. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kamsahamnida. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan dan kelebihan itu hanyalah milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.